Perkenalkan, saya Armando Agustaradius Subakti, NIM 2018-70179. Saya ingin menjelaskan mengenai apa saja yang telah saya pelajari di manajemen strategik selama setengah semester. Di chapter pertama, kita mulai dari pengenalan. Apa sih manajemen strategik? Manajemen strategik adalah ilmu yang mempelajari mengenai tindakan dan aksi manajerial yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan kita di masa depan. Lalu di chapter keempat kita membahas mengenai environment scanning. Environment scanning adalah tindakan mengevaluasi dan mempelajari informasi yang mempengaruhi strategi perusahaan kita nantinya di bagian eksternal. Macam-macam environment itu ada dari alam, ada dari sosial, dan ada juga dari tax. Dari tax itu bisa dari asosiasi ataupun pemerintah. Kemudian di chapter 5 kita membahas mengenai analisis organisasional, di mana ini sama seperti environment scanning, hanya saja kita mengevaluasi di bagian internal. Jadi kita memperhatikan Frio framework juga, di mana kita memperhatikan keunggulan perusahaan kita memperhatikan juga seunik apa perusahaan kita, lalu kita juga memperhatikan perusahaan kita bisa ditiru atau tidak, dan terakhir apakah perusahaan kita terorganisir dengan baik. Lalu kita juga di chapter 6 mempelajari mengenai formulasi strategi, di mana kita melihat misi kita, tujuan kita untuk menjalankan perusahaan itu bagaimana, dan kita menggunakan strategi apa. Lalu strateginya itu dibagi dua, ada strategi kompetitif dan strategi korporatif, di mana strategi korporatif itu kita mencari cara bagaimana untuk bekerja sama, dan strategi kompetitif itu bagaimana caranya kita bersaing. Lalu di chapter 7 kita membahas mengenai strategi korporatif, di mana kita mempelajari bagaimana caranya kita bekerja sama dengan perusahaan lain. Dengan cara apa? Kita memperhatikan juga beberapa bagian. Bagian pertama itu tujuan kita apa? Apakah kita ingin bertumbuh? Apakah kita ingin stabil? Atau apakah kita ingin mengurangi beban perusahaan kita saja? Lalu yang kedua itu kita membahas portofolio kita. Apakah kita ingin matriks kita berbentuk bintang, ataukah cash cow, ataukah anjing, atau juga bisa saja berbentuk question mark. Lalu yang ketiga kita membahas dari parentingnya, di mana kita melihat bagaimana kita mengalokasikan sumber daya kita dengan baik, apakah berbentuk menjadi horizontal atau menjadi multi point. Kemudian di chapter 9 kita membahas mengenai strategi global, di mana kita mempelajari bagaimana caranya perusahaan kita bekerja dalam lingkungan global atau internasional. Berbagai cara bekerja secara global itu seperti kita melakukan impor, joint venture, lisensi, dan lain-lain. Kemudian di chapter 12 kita membahas mengenai evaluasi dan kontrol, di mana segala tindakan perusahaan kita perhatikan, kita evaluasi, dan kita bandingkan dengan kejadian yang kita harapkan. Apakah terjadi sebuah kerugian, keuntungan, atau apakah mengalami resiko atau tidak. Kemudian manfaat belajar manajemen strategik menurut saya adalah kita menjadi tahu resiko apa yang bisa terjadi, bagaimana cara mengatasi resiko, bagaimana cara mengurangi resiko. Dan dengan belajar manajemen strategik, kita menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan sebuah perusahaan. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Selamat tinggal.